Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu Endang di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi laporan keuangan di pembelajaran ke-1. Bagaimana dengan kabar kalian semuanya, anak-anakku? Semoga kalian hari ini masih yang terbaik. Tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran pagi hari ini di materi laporan keuangan terkait dengan materi 1, 2, 3, dan 4 yang sudah Ibu share melalui Magenda. Tentu hari ini kalian sudah membukanya materi tersebut dan hari ini kita bahas di materi 1 tentang laporan keuangan. Untuk di pembelajaran ke-1, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pasti setelah melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran, maksud Ibu seperti itu. Ibu harap kalian bisa menjelaskan definisi laporan keuangan. Dan kalian juga bisa menjelaskan macam-macam proses bentuk laporan keuangan. Anak-anakku, sebelum kalian melakukan dan membuat laporan keuangan, tentu kalian harus memahami pengertian laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan ini adalah merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode. Karena di dalamnya meliputi berbagai macam proses laporan keuangan. Antara lain yang kalian buat nantinya adalah bentuk laporan neraca, bentuk laporan laba rugi, bentuk laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas di sini isinya adalah laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Di dalamnya ada catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini anak-anak, menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, ini mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan. Nah, untuk pembuatan laporan ini anak-anakku sekalian, tentu ada alasannya mengapa harus dibuat. Alasan laporan keuangan dibuat karena menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, ini alasan mengapa laporan keuangan itu harus dibuat. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, dalam bentuk neraca. Apa neraca dan apa saja yang ada di dalam neraca nanti? Neraca di dalamnya berisi laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
data untuk menyusun laporan neraca nanti diambil dari neraca lajur. Apa yang disebut dengan neraca lajur? Seperti apa? Neraca lajur nanti pada waktu TM, pertemuan tentunya tatap muka, Ibu akan jelaskan dan kita akan diskusikan. Dan di dalam isi neraca secara garis besar di dalamnya adalah aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan tentu aset itu merupakan sumber kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Aset ini dibagi dua. Pertama, aset lancar atau current asset. Aset lancar di dalamnya laporan tersebut yaitu uang tunai dan saldo rekening giro di bank serta kekayaan lain yang dapat diharapkan bisa dicairkan menjadi uang tunai. Ini untuk aset lancar. Contohnya adalah rekening giro bank, piutang, dan lain-lain. Kemudian aset tetap atau fixed asset. Untuk fixed asset ini dibagi dua lagi. Ada aset berwujud dan aset tak berwujud. Kita bahas satu-satu dulu untuk aset berwujud. Aset berwujud ini yang digunakan untuk operasi normal perusahaan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai barang dagangan. Jadi aset tersebut tidak dijual, ya, dipakai untuk operasional. Contoh di sini tanah untuk lokasi baru, ya, sebagai aset. Gedung, mesin-mesin, dan peralatan produksi yang lain, serta peralatan kantor dan kendaraan. Ini disebut aset berwujud. Kemudian, bagaimana dengan aset tak berwujud? Seperti apa? Ya, aset tak berwujud ini atau intangible asset terdiri hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Misalnya saja di sini hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang atau logo dan goodwill. Ini merupakan aset tak berwujud. Contoh di sini misalnya logo, ya. Logo ini tidak bisa dipakai oleh perusahaan lain karena ini merupakan hak cipta. Dan itu sangat dilarang keras sekali. Ini merupakan salah satu contoh dari aset tak berwujud. Kemudian ada lagi aset lain-lain. Nah, kalau aset lain-lain ini tidak termasuk di dalamnya karena aset tersebut tidak digunakan atau tidak dipakai dalam operasi. Maksudnya operasi produksi perusahaan tersebut, ya. Aset lain-lain atau other asset ini untuk menampung aset yang tidak bisa digolongkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tetap tak berwujud. Contohnya di sini mesin yang tidak dipakai dalam operasi produksi. Oke, kurang produksinya, ya.
Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua tentang laporan laba rugi. Kalau tadi kita sudah bahas yang pertama tentang neraca, dan di dalam neraca ada berbagai macam aset. Selanjutnya yang kedua adalah laporan laba rugi. Apa yang disebut dengan laporan laba rugi ini, anak-anakku? Laporan laba rugi ini laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan beban-beban selama satu periode, yang kemudian dapat ditentukan laporan laba dan ruginya. Ini yang disebut laporan laba rugi. Nah, untuk yang ketiga, kita bahas tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan ekuitas ini, anak-anakku, laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan ekuitas ini terdiri dari saldo awal, modal pada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ditambah laba bersih selama satu periode, dan dikurangi dengan pengambilan brief. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menjabarkan tentang komponen-komponen atau komponen yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas itu. Ya, di dalamnya yang ada modal awal. Modal awal diperoleh dari investasi awal ataupun penambahan investasi. Ini disebut dengan modal awal. Perolehan dari modal awal. Kemudian laba atau rugi. Laba ini perusahaan akan menambah modal perusahaan. Jelas ya, sedangkan rugi akan mengurangi modal perusahaan. Artinya, ketika perusahaan itu laba, maka perusahaan ini akan menambah modal perusahaannya. Tapi ketika rugi, maka ia akan mengurangi modal perusahaannya. Ini yang disebut yang ada di dalam komponen laporan ekuitas. Kemudian termasuk juga penarikan brief ya. Penarikan pribadi atau brief pribadi itu yang pasti milik sendiri ya. Bagi orang yang memiliki perusahaan secara pribadi, mereka mengambil labanya, maka itu termasuk di penarikan brief. Nah, apabila sebagian laba diambil oleh pemilik itu untuk kepentingan sendiri, disebut penarikan brief. Oke? Nah, itu tadi macam-macam laporan keuangan, dan sekarang kita bahas tentang fungsinya. Fungsi dari pembuatan laporan keuangan. Nah, anak-anakku, pembuatan laporan keuangan di sini dibuat pasti ada fungsinya. Yang pertama yaitu menggambarkan kondisi perusahaan tersebut. Karena di dalamnya merupakan gambaran nyata yang tertuang dalam bentuk angka real ya, yang menunjukkan ya bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini menggambarkan kondisi perusahaannya, fungsinya untuk melihat kondisinya seperti apa, seperti itu. Kemudian kondisinya ini semakin baik, semakin meningkat, apa semakin menurun. Nah, ini fungsinya untuk melihat perkembangannya ya. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kinerja, perencanaan dan keputusan.
di mana laporan keuangan ini merupakan laporan yang menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang terkait. Artinya, sebagai bahan evaluasi kerja perencanaan dan keputusan di sini, ketika membuat laporan, kemudian hasilnya semakin meningkat, entah itu semakin menurun, apalagi menurun, maka pihak manajemen mengevaluasi anak-anak ya, bagaimana kinerjanya, bagaimana perencanaannya, dan bagaimana waktu mengambil keputusannya. Nah, ini kalau seandainya ada kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan untuk menuju ke depan dan merubah dari kondisi yang ada pada saat ini. Oke, itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban anak-anakku ya. Pertanggungjawabannya siapa? Pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab kepada pihak yang terkait. Nah, seperti itu. Laporan keuangan ini merupakan laporan yang menunjukkan bentuk pertanggungjawaban yang pasti ya. Contoh, sebagai bendahara di perusahaan tersebut, maka mereka mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya di dalam mengolah keuangan perusahaan ini bagaimana. Semakin meningkat apa semakin menurun. Nah, ini pertanggungjawabannya kepada pihak yang terkait secara internal. Oke, yang keempat di sini, dengan membuat laporan keuangan, maka di sini bisa menunjukkan bagaimana kredibilitas perusahaan tersebut. Nah, karena apa? Kredibilitas dan kepercayaan ini merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis, entah itu skala apapun, dari skala kecil sampai skala besar. Ini wajib hukumnya untuk membuat laporan keuangan. Nah, semoga dengan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan pada kesempatan pembelajaran satu ini, apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anakku sekalian. Nah, apabila nanti ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang melalui TM, entah itu melalui daring. Oke? Anak-anakku, terima kasih. Semoga kalian masih punya semangat, tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.